JPU nggak mungkin netral karena sifatnya dia menuntut. Kalau yang netral itu hakim baru bisa netral. Tapi kalau kita suruh JPU nuntut, dia penuntut umum. Di setiap persidangan banyak surprise yang dipertontonkan nih. Mungkin kemarin lagi Niki yang menghajar JPU dalam artian keras lah terhadap JPU. Mungkin tanggapan abang sebagai praktisi hukum seperti apa sih bang? Ya. Hal yang seperti begitu biasa sering terjadi di pengadilan. Tetapi lebih eloknya lagi, lebih baik saya berharap supaya NM bisa lebih santun, lebih elok, lebih elegan sebagai seorang public figure. Biarlah dia coba introspeksi diri dia dan mau ramah terhadap orang lain karena dia seorang public figure. Nah itu kalau dia terus berkelakuan seperti itu akan berpengaruh pada putusan pengadilan nanti terhadap diri. Jadi nanti yang rugi dia sendiri. Oke, berarti dapat memberatkan NM dong bang dengan sikap-sikap dia yang setiap minggunya keras terhadap JPU dan hakim. Bisa, karena melawan atau membuat gaduh di dalam ruang pengadilan itu dianggap bahwa contempt of court. Jadi itu sangat berpengaruh sekali dalam putusan di pengadilan nanti terhadap kasusnya dia. Bang, melawan petugas ada di dalam ruang sidang ada hukumnya atau undang-undangnya gak sih? Ada, undang-undangnya ada. Ancamannya itu 2 minggu. Memang nggak lama, 2 minggu, tapi kan lumayan. Dan itu juga akan berpengaruh terhadap putusan dia pasti. Jadi itu dianggap bahwa membuat gaduh, melawan petugas, seperti itu. Bang, tapi abang melihat kasus NM ini seperti apa sih bang? Mungkin berlarut-larut dan sebenarnya kan tadinya hal yang kecil ya menjadi besar seperti ini. Bahkan ada penggiringan opini bahwasannya ada suap terhadap hakim dan JPU. Seperti apa nih bang? Nah itu harus bisa dibuktikan. Kalau bilang ada suap terhadap hakim dan JPU, ya mereka harus buktikan. Kalau enggak kan nanti jatuhnya fitnah lagi. Bisa dilaporin kasus baru lagi, kan begitu. Jadi harus hati-hatilah dalam berbicara, dalam melontarkan kata-kata itu hati-hati. Bang, karena mulutmu harimaumu. Bang, kegaduhan ini kan datang juga dari para penonton ya bang, para penonton yang bahkan ada penonton yang mengacungkan jari tengah ke JPU, menghina JPU, ikut menghina segala macam. Bahkan Niki NM pun juga menyebut bahwa muka lo jelek, gitu kan, lu suap. Menghina lah bang, seperti apa bang? Itu nggak elok ya. Kalau menurut saya dia kan seorang public figure, janganlah seperti itu. Makanya saya bilang dia buat begitu nanti merugikan diri dia sendiri, pasti berpengaruh sekali atas putusan hakim nanti. Jadi nanti semuanya hal-hal yang memberatkan. Nanti pernah ada satu putusan itu hal-hal yang meringankan nggak ada sama sekali. Karena ya begitu di dalam persidangan kacau seperti itu, buat gaduh terus. Mungkin dari pandangan abang apa sih nanti yang membuat meringankan NM sendiri? Ada nggak sih sekiranya? Saya duga pasti ada. Ya, paling ya sebagai dia karena dia seorang ibu rumah tangga, punya anak, itu paling ya seputar itu hal yang meringankan seperti itu. Peran seorang penasihat hukum atau lawyer terhadap kliennya harus dikasih tenang, diberikan edukasi, diarahkan supaya jangan ribut, jangan kamu berbesar hati. Mari kita jalanin aja persidangan ini sampai kita menunggu keputusan hakim nanti. Jadi lebih elegan itu kliennya dikasih tahu, dinasihatin supaya jangan buat gaduh. Kamu kooperatif, kamu santun, kamu sopan, itu akan mempengaruhi putusan pengadilan nanti. Oke, bang, hak prioritas seorang hakim itu sampai di mana sih bang? Di dalam ruang sidang itu sendiri? Oh, dia hak prerogatifnya dia sangat powerful di situ. Semua keseluruhan apapun yang
tindakan hukum apapun yang ada di dalam ruang sidang itu adalah hak prerogatifnya si hakim. Oke, Bang. Kan Niki sudah langkah baru yang diambil Niki adalah melaporkan dugaan katanya penyuapan terhadap instansi pemerintah sudah ke KPK. Apakah langkah dia itu sudah benar atau bagaimana, Bang? Pertanyaannya dia punya bukti atau tidak? Dia bilang punya bukti flash disk itu. Lah, silakan dia buktikan. Kalau nggak dibuktikan, hati-hati. Pasal 242 membuat laporan palsu. Walaupun sudah ke KPK ya, Bang? Iya, menyampaikan berita palsu itu 242 ancamannya 7 tahun penjara itu loh. Hati-hati loh. Dan untuk JPU sendiri Bang, JPU atau hakim yang dilaporkan atas tudingan tersebut kalau nggak terbukti bisa Dilapor balik. Pasal 242 tadi. bisa dilapor balik. Membuat laporan palsu. Ancamannya 7 tahun penjara. Double jadinya, Bang. Iya. Baru masuk, begitu mau keluar, mau bebas, polisi udah tunggu depan tahanan, jemput lagi, masuk lagi. Oh. Bang, pembuktian untuk sebuah rekaman ini kan panjang ya Bang, ada lab forensik, lab segala macam, uji segala macam gitu kan Bang. Berapa lama sih Bang biasanya? Tergantung ya. Tergantung dari si polisi. Lab forensiknya itu tergantung polisi yang ini. Tapi biasanya sih bisa 1 bulan, bisa juga 2 minggu, tergantung mereka ya lab forensiknya aja. Oke. Oke, Bang, mungkin Abang sebagai praktisi hukum ada ini nggak sih saran atau pesan lah buat persidangan Niki dan Reza Gladys ini? Mungkin semakin setiap minggunya itu semakin ricuh. Kan pengadilan marwahnya ada ya, tapi sudah tidak ada marwah sepertinya dengan fans-fansnya dia yang berteriak-teriak. Terus Niki pun di dalam ruang sidang juga menunjuk-nunjuk JPU dan hakim gitu. Mungkin ada nggak sih Bang pesan atau saran gitu untuk Abang sebagai praktisi hukum? Ya, kedepannya saya berharap supaya baik dari bukan cuma fansnya Reza Gladys sama fansnya Nikita Mirjani, tapi seluruh masyarakat Indonesia hargailah peradilan itu. Karena itu kan tempat di mana seluruh masyarakat Indonesia mencari keadilan di situ. Artinya kita mensakralkan ruang sidang itu. Jadi hargai sampai menunggu keputusan hakim. Ya, kalau memang merugikan, ya silakan ada banding kan, ada upaya hukum banding. Kalau masih kurang puas ya naik kasasi, masih ada peninjauan kembali ya seperti itulah. Bang, terakhir dari saya Bang, JPU dianggap tidak bersikap netral Bang, berpihak. Sebenarnya tugas JPU itu apa sih Bang? JPU nggak mungkin netral, karena sifatnya dia menuntut. Kalau yang netral itu hakim baru bisa netral. Tapi kalau kita suruh JPU nuntut, dia penuntut umum. Ya, apa yang dia anggap waktu sudah naik sidik, waktu P21 dia harus pertahankan itu. Kalau enggak nanti serangan balik ke dia gimana? Nanti dia yang bermasalah juga. Berarti segala sesuatunya putusan itu ada di hakim nantinya ya, Bang? Betul. Jadi mau suruh di JPU netral itu sampai dunia kiamat juga. Kalau Indonesia masih pakai sistem hukum sivil law, nggak pernah netral JPU di Indonesia ini. Oke, sip. Oke.